Diperlihatkan seorang emak-emak yang sedang naheur cai bermaksud akan membuatkan teh anget untuk anaknya. Tapi eta yang terjadi. Walah ieu, apakah si cewewe tergigit laba-laba? Selang beberapa saat datang seorang dukun-dukun ganteng. Beliau bernama John Constantine atas panggilan seorang pastor bernama Hennessy yang merupakan rekannya. Dirasa si iblis ini ngeyel, si John pun minta seutas cermin berukuran 3 kaki bermaksud akan memindahkan si iblis ke dalam cermin tersebut. Berhasil mendeportasi si iblis kembali ke neraka, namun si John melihat ada gambar kunai pusaka sama persis dengan yang ditemukan si Manuel di awal tadi. Bukan hanya itu, si John rupanya dia juga diawasi oleh seorang pria misterius. Merasakan ada kejanggalan dengan ritual eksorsis barusan, si John minta si Hennessy untuk menyelidikinya dan jika menemukan keanehan supaya memberitahu si John secepatnya. Okay. For you, John. Sementara itu gadis lainnya bernama Isabel. Jadi dia itu baru 2 minggu berada di rumah sakit jiwa, dikirim oleh kakaknya sendiri karena si Isabel secara tiba-tiba dia menganiaya ibunya dan secara tiba-tiba pula dia mendadak loncat dari atas gedung alias bundir. Kembali ke si John. Rupanya udud membunuhmu berlaku kepadanya. Dia pun memeriksakan kesehatannya. Dari hasil rongsen dan pemeriksaan, si John didiagnosa mengidap kanker paru-paru akut yang usianya sudah tidak lama lagi. Tapi meskipun begitu, dia tetap tidak berhenti ngudud. Sedangkan di sisi lain, inilah kakak si Isabel bernama Angela, merupakan seorang detektif. Jadi mereka berdua ini kembar ya gengs. Dia yang mendapat laporan kalau adiknya tewas bunuh diri. Tidak percaya begitu saja karena setahu si Angela adiknya merupakan seorang yang taat pada agama. Dia merasa pasti telah terjadi sesuatu pada si Isabel. Give us the room, please. And if I can help.
Dan kita dipertemukan lagi dengan si Manuel. Betapa edannya kini dirinya, karena ketika dia melewati kawanan embe, seketika semuanya ngagoler tepu pugu. Keesokannya si John kembali bertemu dengan satu rekannya lagi bernama Deman. Selain tukang benda pusaka mistis, beliau juga merupakan seorang ahli sejarah, di mana setelah si John menceritakan eksorsis terakhirnya, entah kenapa si John merasa iblis saat ini seperti sedang berusaha maksa masuk ke dunia kita. Dibantah si Beman kalau itu adalah hal yang mustahil, karena iblis sudah punya perjanjian dengan Tuhan tidak akan bisa masuk ke dunia manusia kecuali peranakannya itu juga hanya sebatas menggoda iman saja. Adapun iblis yang bisa ke dunia manusia itu adalah iblis putra neraka yang akan mengurus jiwa si John. Namun firasat si John yang sangat kuat nyuruh si Beman supaya memeriksanya terlebih dahulu apakah kejadian samodel ini pernah terjadi sebelumnya atau tidak. On the house. All right, question. How much longer? I love our little talks, John. Singkat waktu malamnya si John mengunjungi gereja yang secara tidak sengaja mereka berdua bertemu dan memiliki tujuan yang sama. Jadi mereka ini belum saling mengenal ya gengs. Awalnya si John tidak mau ngalah, namun setelah melihat sosok perempuan bersayap, dia pun membiarkan si Angela untuk duluan. Yang ternyata cewek bersayap itu adalah Gabriel, sedang mengawasi si John yang usianya memang sudah tidak lama lagi. Lantas si John pun minta supaya si Gabi memberikan perpanjangan waktu kepadanya, karena saat ini si John sedang membantu Tuhan dan meringankan tugas si Gaby juga untuk mengamati lalu lintas roh yang tidak biasa akhir-akhir ini. Alih-alih setuju, injury time nampaknya tidak ada bagi si John, dan si John juga diperingati supaya tidak ikut campur. Lebih baik sisa waktunya digunakan untuk ibadah kalau tidak mau berakhir sama dengan para iblis, karena hanya keimanan dan pengorbanan yang kata si Gaby bisa menyelamatkan si John, bukan mengusir iblis, sekalipun itu bisa dibilang telah membantu Tuhan. Constantine, it's raining, John. Hey! Beralih ke si Hennessy yang sedang menerawang beberapa kasus kematian pada kabar berita, hingga menemukan satu nama diduga kuat ada hubungannya dengan si iblis, dan itu adalah sedangkan si Angela, dia yang tadi ditolak gereja untuk memakamkan adiknya secara keagamaan karena dosa bunuh diri tidak bisa diampuni, mengecek CCTV dan menemukan si Isabel menyebut nama Konstantin alias si John sebelum ngalagragen maneh alias bunuh diri. Sementara si Johnnya itu sendiri di tengah bengeknya yang luar biasa, tiba-tiba datang seseorang untuk meminjam korek, dan yang terjadi rupanya itu adalah peranakan iblis yang komplain supaya si John tidak sok-sokan jadi pahlawan bagi umat manusia. Setelah kejadian tersebut, si John pun menemui seseorang di sebuah bar khusus hanya bisa dimasuki oleh orang yang tahu kodenya saja, merupakan tempat nongkinya para peranakan tapi yang taat sama aturan. Di sini jugalah tinggal seseorang mantan dukun handal, dia bernama Papa Midnight. Jadi beliau ini pernah melawan kekuatan neraka ya gengs. Kan main. Sebelum akhirnya memutuskan untuk netral selama keseimbangan terjaga, si Papa Midnight tidak akan memihak pada surga atau neraka. Maka dari itu, klub malam ini dia dirikan sebagai tempat pertemuan netral antara penghuni surga dan neraka. Kedatangan si John ke sini untuk meminjam kursi si Midnight, entah seperti apa kursinya karena si Midnight berkata itu terlalu berbahaya dan tidak akan memberikannya selagi keseimbangan masih terjaga. Yang secara tiba-tiba muncul peranakan iblis bernama Balthazar yang sangat tidak ramah. Percekcokan di antara mereka membuat si Midnight ngadat dan nyuruh si John pergi karena ada urusan lain dengan si Balthazar.
Saat sudah di rumah, si John didatangi si Angela, dia yang baru tahu nama si John dan profesi si John sebagai apa, ditambah adiknya yang juga menyebut nama si John. Si Angela sangat yakin kalau ini semua bukan kebetulan, minta si John supaya menyelidiki kematian adiknya. Mendengar si Isabel seorang ODGJ, diwajarkan si John kalau dia bunuh diri dan setiap orang yang bunuh diri itu secara otomatis akan masuk neraka. Siksaan unlimited bagi para pendosa membuat si Angela sakit hati dan tidak terima adiknya dikatain seperti itu. Setelah si Angela pergi dari sana, yang secara tiba-tiba ternyata si Angela sedang diincar peranakan iblis yang tidak taat. Seketika lampu-lampu Merkuri di jalanan pun mati, tapi beruntung si Angela berada di samping orang yang tepat karena dengan mudah si John mampu mengembalikan para iblis tersebut kembali ke neraka. Maybe talents. Setelah kejadian ini, si John pun jadi penasaran dengan kematian si Isabel dan akan membuktikan kebenarannya dengan berkunjung ke neraka. Jika si Isabel ada di sana, maka sudah bisa dipastikan dia memang meninggal karena bunuh diri. Setelah keperluan untuk nganjang ke neraka komplit, syarat lainnya si Angela harus keluar, di mana saat proses berlangsung, dunia menjadi slow-mo dan waktu akan berhenti ketika si John sampai di neraka. Beginilah suasana di dalam neraka. Selain menyala, angin juga tinggelebug. Berkat media yang berhubungan dengan si Isabel semasa hidupnya, si John langsung bisa menemukan si Isabel. Hal serupa pun dilakukan si Ibel ketika akan bunuh diri. Bedanya kali ini gelang rumah sakit dapat diraih oleh si John. How is this possible? I need to eat. Sedangkan si Hennessy yang sudah mengetahui informasi tentang si Isabel mendatangi rumah sakit tempat di mana mayat si Isabel berada. Setelah memeriksanya, si Hennessy menemukan ada simbol di lengannya. Namun entah apa yang terjadi kepadanya, dia seperti kehausan, dehidrasi dan semacamnya. Anehnya lagi, semua botol minuman baginya itu kosong yang padahal ada airnya. Wah, apakah itu ulah si Baltazar, cenah gengs? Merasa nyawanya tidak akan terselamatkan lagi, si Hennessy membuat sebuah pesan untuk si John di telapak ke tangannya. Lah, baiklah. Kembali ke si John yang kelelahan habis dari neraka. Sambil makan nasgor, si John menceritakan masa lalunya. Entah bagaimana si John bisa menjadi anak indigo sejak dini karena kedua orang tuanya merupakan orang biasa dan normal. Kelebihan tersebut rupanya sedikit mengganggu psikolog si John sampai nekat bunuh diri dan sempat dinyatakan meninggal sebelum keajaiban mendatanginya. Dia kembali hidup. Dari situlah si John hidupnya semakin membaik dan mulai bisa menerima kelebihannya sampai bisa kenal dengan malaikat dan iblis, juga beberapa peranakan mereka yang katanya berdiam di dunia manusia sebagai keseimbangan dunia. I call it hypocritical bullshit. Telepon tersebut adalah laporan kematian si Hennessy. Setelah berada di TKP, si John pun sangat menyesalkan kenapa si Hennessy tidak memanggil si John. Namun setelah melihat luka pada telapak tangan si Hennessy, si John langsung paham dengan hal itu dan langsung memberitahu si Beeman supaya mencari tahu tentang simbol itu.
Setelah sampai di kamarnya si Isabel, si John merasa sebagai kembar bersaudara. Pasti ada chemistry yang kuat di antara kalian, atau mungkin si Angela tahu apa yang akan dilakukan si Isabel pada saat kondisi tertentu. Awalnya si Angela tidak terpikirkan apapun, tapi setelah terus-menerus ditekan si John, akhirnya si Angela pun sadar hal apa yang akan dilakukan si Isabel, dan itu adalah sebuah ayat pada Alkitab. Si John kembali menghubungi si Beman untuk melihat ayat-ayat yang ditulis si Isabel. Ternyata itu adalah jawaban tentang simbol yang di lengannya si Isabel merupakan tanda putra iblis bernama Momon. Tertulis kalau si Momon ini dia tidak tahan dengan aturan ayahnya, berhasrat membangun kerajaan dan darahnya sendiri di dunia manusia. Namun untuk menyeberang si Momon membutuhkan darah putra Tuhan, yang masih jadi teka-teki bagi si John karena belum juga selesai membacakan ayatnya. Keburu terjadi sesuatu pada si Beman. Beeman? Beeman! Beeman? Drive. Fast. Si John terlambat menyelamatkan si Beman yang sudah digembrong serangga, sedangkan di sisi lain, si Manuel kini semakin dekat ke LA yang merupakan lokasi si John. Kembali ke si John, si Angela menceritakan tentang si Isabel kalau dia juga ternyata merupakan seorang anak indigo, di mana hal itu sebenarnya sudah disadari si John. Minta si Angela supaya pergi, biar urusan ini si John yang handle seorang diri karena terlalu beresiko. Namun si Angela di sini merkadaweng menjelaskan kalau dirinya sebenarnya juga mendapat penglihatan, namun selalu berbohong pada si Isabel kalau si Angela tidak melihat jurig apapun hingga suatu ketika dia benar-benar kehilangan penglihatannya itu. Maka dari itu si Angela minta bantuan si John untuk melihat apa yang dilihat oleh si Isabel. Kalau bisa bertukar tempat pun si Angela bersedia dan sudah siap dengan segala macam resikonya. Wah, jadi si Angela akan diajak traveling ke neraka cenah gengs. Bedanya kalau si John sendiri yang melakukan sedikit air saja sudah cukup, tapi jika orang lain maka dia harus sampai tenggelam baru bisa sampai ke neraka. What do you mean lie down? Jadi 2 menit di dunia kalau dibandingkan sama neraka, itu sudah lebih dari cukup untuk si Angela mengetahui semua apa yang terjadi pada si Isabel. Si Angela juga tahu kalau sebelumnya ada seseorang yang datang ke sini. Kemungkinan dia juga yang telah membunuh si Beman. Dia jugalah ternyata yang mengawasi si John sejak eksorsis pertamanya, dan dia adalah si Balthazar. Setelah sampai di basement apartemennya si Balthazar, si Angela dibekelin jimat supaya nunggu di mobil saja, biar Aa John yang urus semuanya. How's Mammon crossing over you half? Fire! I was born of this! Susah payah menaklukkan si Balthazar, jadi maksud dari darah putra Tuhan adalah kunai pusaka, di mana kunai itu dulunya dipakai kesatria Romawi untuk menusuk lambung Yesus. Nah, darahnya yang menempel pada kunai itulah yang disebut dengan darah putra Tuhan. Namun di sisi lain si Angela kembali gak nurut sama si John, malah dia meninggalkan aljimahnya di mobil, sedangkan si Balthazar sudah tidak mempermasalahkan lagi mau dilenyapkan atau dikembalikan ke neraka, karena satu-satunya misi si Balthazar adalah si Angela, dan si John telah membawakannya ke sini.
Tersedot apakah si Angela ini, si John pun langsung mendatangi si Papa Midnight, namun dikarenakan kedatangannya kurang ramah membuat si Papa sedikit ngadat setelah memberitahu kalau si Hennessy dan si Beman yang telah tewas di mana mereka berdua ternyata pernah menjadi rekannya si Papa juga. Si Papa pun akhirnya mau meminjamkan kursi yang waktu itu sempat mau dipinjam si John. Rupanya itu kursi ajaib berfungsi untuk mencari tahu kejadian seseorang tidak pandang bulu, baik iblis ataupun malaikat bisa dilihat menggunakan kursi itu. Setelah mengetahui semuanya, dibantu sopir Maxim langganan si John bernama Cash mempersiapkan segala keperluan untuk menghadapi si Mammon. Ternyata si Angela dibawa ke lokasi di mana adiknya tewas. Yang tidak lama dari itu si John pun juga sampai di sana memberi tugas pada si Cash untuk mencampurkan air suci pada tangki hidran payer gedung, sedangkan si Angela dia sedang dikerekep si Mammon. Setelah mendeportasi peranakan iblis, si John mendapati si Manuel sedang ngambang. Ternyata si Mammonnya sudah berpindah ke tubuh si Angela. Berkat bantuan si Cash, mereka berdua bisa mengeluarkan si Mammon, namun bukan serta-merta masalah telah selesai. Karena secara tiba-tiba, si Cash terbanting pelanting yang membuat dirinya tewas seketika. Si John pun langsung membuka gerbang alam goib untuk mengembalikan si Mammon putra iblis. Namun usahanya tiba-tiba digagalkan oleh si Gabby yang ternyata dia ikut andil dalam pembebasan si Mammon ke dunia manusia. Menurutnya itu bisa jadi juru selamat bagi para umat manusia dan menjadi pantas mendapatkan cinta Tuhan. Agak sableng ya sebenarnya si Gabby ini. Setelah menghempaskan si John, si Gabby langsung akan melepaskan si Mammon. Si John pun di sini dilema dan tidak ada cara lain untuk menyelamatkan dunia selain berkorban dengan bunuh diri supaya iblis yang ngurus jiwa si John muncul. Seketika waktu di dunia pun jadi slow-mo dengan kedatangan Raja Iblis bernama Lucifer, dijuluki juga sebagai putra neraka. Dan kenapa iblis warnanya putih? Karena awalnya si Lucifer ini adalah malaikat terkuat dari segala macam makhluk yang ada. Namun karena suatu kesalahan si Lucifer dilempar ke neraka. Dan kenapa si John adalah jiwa satu-satunya yang diurus langsung oleh putra neraka? Karena waktu itu si John pernah ngeprank dia yang bunuh diri pertama kali Thea. Sejak itu si Lucifer sangat kesal dan berjanji akan menjemput sendiri jiwa si John kembali ke neraka. Si Lucifer juga adalah ayah dari si Mammon. Tujuan si John bunuh diri juga supaya si Lucifer tahu kelakuan anaknya gimana. Awalnya dia tidak percaya kalau si Mammon ada di ruangan sebelah bersama si Gabby, tapi sebagai permintaan terakhir si John minta supaya si Lucifer melihatnya terlebih dahulu ke sana.
Setelah mengetahui kebenarannya, si Mamon pun langsung dipulangkan ke neraka dan betapa kuatnya si Lucifer ini, seketika sayap si Gaby pun dibuat hancur. Setelah urusan dengan mereka berdua selesai, kini tinggal ngurus kepulangan si John. Namun sebelum itu si John ada satu permintaan lagi, yaitu supaya si Lucifer memulangkan si Isabel karena dia tidak bersalah sama sekali. Time to go, John. Dan ketika si John akan dibawa ke neraka, tiba-tiba saja jiwa si John menjadi berat seolah-olah neraka menolak jiwanya, yang ternyata pengorbanan besar yang telah ia lakukan membuat pintu surga terbuka untuknya. Namun dikarenakan si Lucifer tidak ikhlas melihat si John masuk surga, dia pun menghidupkan kembali si John dengan menyembuhkan kanker paru-parunya. Sementara itu si Gaby yang sudah tidak memiliki sayap lagi, apakah dia telah turun karir gengs menjadi manusia penghuni bumi? Film pun diakhiri dengan memberikan kunai pusaka supaya si Angela menyembunyikannya. Jangan sampai ada yang tahu, termasuk si John itu sendiri. Terame nih si John malah berhenti udutnya, ganti permen karet. Ish.